Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Viral aksi Ariel Noah rangkul pinggang dan paha Bunga Citra Lestari atau akrab disapa BCL di atas panggung, netizen sebut serasi banget. Penyanyi cantik Bunga Citra, BCL, belakangan memang ramai jadi buah bibir. Hal itu gegara netizen menjodoh-jodohkan BCL dengan vokalis Ariel Noah. Hingga segala hal yang berkaitan dengan keduanya selalu ramai jadi perhatian. Seperti yang baru-baru ini terjadi. Betapa tidak, Ariel Noah tiba-tiba saja tarik badan Bunga Citra Lestari, BCL, ke pelukannya. Kamera penonton langsung bergantian merekam aksi Ariel Noah dan Bunga Citra Lestari, BCL itu. Bahkan foto Ariel Noah ketika berpose dengan Bunga Citra Lestari, BCL, di atas panggung pun viral di media sosial. Diketahui, Ariel Noah dan BCL memang sudah lama saling dekat dan mengenal. Dilansir dari grid.id, sudah kurang lebih sekitar 15 tahun, Ariel Noah sudah mengenal BCL. Ariel Noah sendiri tak pernah melihat BCL lebih dari seorang sahabat dekat. Namun belakangan, keakraban Ariel Noah dan BCL kembali buat netizen histeris. Betapa tidak, mengaku teman, Ariel Noah dengan luwesnya memeluk BCL seolah pacar di atas panggung. Pelukan Ariel Noah ini terlihat dalam konser Now Playing Festival 2022 yang digelar pada Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, di Cimahi, Bandung. Dilansir dari Banjarmasin Post, dalam konser tersebut Ariel Noah dan BCL tampil sebagai duet. Dalam aksi panggungnya, Ariel Noah bersama BCL membawakan dua lagu, yakni Mencari Cinta dan Menghapus Jejakmu. Sejak penampilan lagu pertama, aksi panggung Ariel Noah dan BCL sukses bikin penonton terhibur. Penonton kian menggila kala Ariel Noah dan BCL bawakan lagu Menghapus Jejakmu. Bagaimana tidak, dikutip Banjarmasin Post dari YouTube Up News, Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Ariel Noah tiba-tiba saja menarik BCL ke dalam pelukannya di bagian akhir lagu. Tak berhenti sampai di situ, Ariel Noah juga menopang tubuh BCL yang kayang ke arah belakang untuk mengakhiri pelukan. Tangan Ariel Noah dengan luwes merangkul pinggang dan paha BCL untuk menopang berat badannya. Ketika melakukan pose berani bak sejoli itu, Ariel Noah dan BCL sama-sama terbahak. Sementara penonton di bawah panggung menjerit histeris melihat aksi mereka. Melalui kanal YouTube Up News, banyak netizen yang mengomentari kemesraan Ariel Noah dan BCL. Bahkan ada yang minta keduanya untuk segera menikah saja. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Dua subvarian Omicron BA4 dan BA5 saat ini menyumbang 13% dari kasus COVID-19 baru di Amerika Serikat. Menurut data dari Center for Disease Control and Prevention, CDC, ini merupakan lompatan yang cukup besar dari awal Mei ketika varian hanya menyumbang 1%. Penelitian awal menunjukkan bahwa versi yang lebih baru mungkin lebih menular dan lebih mungkin menyebabkan infeksi terobosan daripada bentuk Omicron sebelumnya. Sementara BA2.1.2.1 tetap dominan di AS minggu ini, para ahli khawatir tentang seberapa cepat subvarian yang lebih baru. Para peneliti sedang bekerja untuk mengungkap karakteristik yang membuat BA4 dan BA5 unik. Data awal dari studi laboratorium menunjukkan varian telah berevolusi untuk menyebar lebih mudah, pertahanan kekebalan yang lebih baik, dan membuat orang sakit. Ini adalah permainan mutasi, tutur Kamlendra Singh, seorang profesor mikrobiologi molekuler dan imunologi di University of Missouri, seperti dilansir media Tulungagung dari Verywell Health, Selasa, tanggal 14 Juni tahun 2022. Dengan kata lain, di mana mutasi itu dan di lingkungan seperti apa mutasi itu ditemukan, itulah keseluruhan penyebarannya, imbunya.
Para ilmuwan pertama kali mendeteksi Omikron BA.4 dan BA.5 di Afrika Selatan awal tahun ini dan variannya menjadi dominan di negara tersebut. Lonjakan infeksi tidak setinggi yang terlihat pada gelombang sebelumnya, mungkin karena kekebalan yang ada. Pihak medis mencatat peningkatan dalam kasus dan rawat inap, menunjukkan mereka bisa lebih menular daripada Omikron BA.2. BA.4 dan BA.5 masih hanya menyumbang sebagian kecil dari kasus secara global, tetapi variannya telah terdeteksi di setidaknya 46 negara, menurut database internasional. Di AS bagian selatan telah mencatatkan setidaknya proporsi tertinggi kasus BA.4 dan BA.5 variannya menyumbang 1 dari 5 kasus di wilayah itu, menurut data CDC. Ketika Omikron BA.4 dan BA.5 pertama kali muncul, tampaknya menyebabkan penyakit yang lebih ringan, meskipun lebih menular daripada varian Delta. Para peneliti di Tokyo mengatakan versi baru Omikron BA.4 dan BA.5 mungkin lebih berpotensi menyebabkan penyakit daripada yang terakhir. Dalam tes laboratorium, ketika orang yang tidak divaksinasi pulih dari infeksi BA.1 atau BA.2, mereka tidak memiliki cukup antibodi untuk melindungi terhadap BA.4 dan BA.5, ujar Kei Sato, PhD, seorang profesor virologi di Universitas Tokyo dan penulis utama studi tersebut. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indo World Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Cristiano Ronaldo sempat diragukan bakal hengkang dari Manchester United musim panas ini setelah Setan Merah gagal mendapatkan tiket ke Liga Champions musim depan. Terlebih, kontraknya hanya tersisa semusim lagi di Old Trafford. Namun, mega bintang asal Portugal itu mengonfirmasi dirinya akan bertahan. Ia pun berharap Manchester United bisa meraih trofi pada musim depan bersama pelatih baru Erik ten Hag. Manchester United finish di urutan ke-6 klasemen Liga Inggris musim tahun 2021 sampai tahun 2022. Karena itu, mereka hanya mendapatkan tiket ke Liga Eropa musim depan. Ronaldo yang kembali bergabung dengan United pada musim panas lalu setelah meninggalkan Juventus, mencetak 24 gol untuk Setan Merah di semua kompetisi. Meski usianya tak muda lagi, pemain 37 tahun itu tetap produktif di depan gawang lawan. Dia tiba di era Ole Gunnar Solskjaer. Namun, pelatih asal Norwegia itu dipecat di tengah kompetisi dan kemudian perannya digantikan manajer sementara Ralf Rangnick hingga akhir musim lalu. Kini, dia akan bermain di bawah Ten Hag yang menjadi manajer permanen pengganti Solskjaer musim depan. Dalam wawancara dengan situs web Manchester United, Ronaldo mengungkapkan kebahagiaannya bersama klub yang telah membesarkan namanya. Dia pun mengisyaratkan untuk bisa terus tampil dengan ciri khasnya seperti yang selama ini dilihat para pendukung. Tentu saja saya senang bisa kembali ke klub yang mengangkat karir saya. Jadi, itu tidak bisa dipercaya, ujar mantan bintang Real Madrid ini. Saat kembali lagi, perasaan saya senang, merasakan kebahagiaan luar biasa dari para pendukung. Saya masih sangat senang berada di sini. Dia melanjutkan, saya percaya bahwa Manchester akan menjadi tempat yang memberi kebahagiaan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, terkadang butuh waktu tapi saya tetap percaya. Rekor datang dengan cara alami. Saya tidak mengikuti rekor, tetapi rekor mengikuti saya. Jadi itu bagus, itu masih menjadi motivasi saya untuk terus bekerja keras. Saya masih menyukai gairah bertanding. Dan tentu saja, Manchester dan rekan satu tim saya akan membantu saya sepenuhnya. Jadi saya harus menghargai semua orang yang membantu. Berbicara mengenai kehadiran Erik ten Hag sebagai pelatih baru Manchester United, Ronaldo telah menyampaikan pendapatnya. Ia meminta kepada semua orang memberi kesempatan kepada pelatih Belanda itu untuk bekerja dengan sungguh-sungguh di klub bahkan jika awalnya tidak berjalan seperti yang diharapkan.
Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indo World Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Darwin Núñez telah resmi berseragam Liverpool dan menandatangani kontrak 6 musim ke depan, Rabu tanggal 15 Juni tahun 2022. Ia mengungkapkan alasan lebih memilih Liverpool ketimbang bergabung dengan Manchester United. Pada Rabu malam, Liverpool telah memperkenalkan Darwin Núñez sebagai pemain pertamanya yang didatangkan pada musim panas ini. Pemain 22 tahun didatangkan dari Benfica dengan harga 85,4 pound sterling, ini merupakan pembelian termahal dalam sejarah klub. Kesepakatan itu telah terjalin oleh kedua klub antara Liverpool dan Benfica. Selain itu juga Darwin Núñez sudah mendapatkan izin kerja dan sedang melakukan tes medis di pusat pelatihan AXA. Setelah serangkaian proses telah dilakukan, tinggal penandatanganan kontrak. Liverpool tidak mudah untuk mendatangkan Darwin Núñez. The Reds harus bersaing dengan klub-klub besar lainnya seperti Manchester United. Pasalnya Darwin Núñez hampir bergabung dengan pasukan Erik ten Hag. Bersama Benfica, Darwin Núñez telah mencetak 48 gol dari semua kompetisi. Akan tetapi bagi Darwin Núñez keputusan sangat mudah untuk bergabung bersama Liverpool. Pemain asal Uruguay itu sangat senang bergabung bersama The Reds yang siap bersaing untuk mendapatkan gelar pada musim ini. Seperti dikutip dari laman resmi Liverpool FC, Darwin Núñez mengatakan, "Senang berada di Liverpool, saya sangat senang menjadi bagian dari klub hebat ini. Saya telah bermain melawan Liverpool dan saya melihat mereka di banyak pertandingan Liga Champions. Itu merupakan gaya permainan saya. Ada beberapa pemain hebat di sini, dan saya pikir itu akan sesuai dengan gaya permainan saya di sini. Seperti yang saya katakan, saya telah menonton cukup banyak pertandingan Liverpool, dan ini merupakan klub yang sangat besar dan saya harap saya dapat memberikan semua yang saya miliki untuk membantu tim." Darwin Núñez mengatakan lebih lanjut, "Ketika saya tiba di tempat latihan, saya benar-benar terkejut melihat pengaturan struktur latihan dan trofi yang mereka dapatkan. Itulah salah satu alasan mengapa saya datang ke Liverpool untuk memenangkan trofi dan gelar. Saya ingin memenangkan banyak trofi di Liverpool," tutup Darwin Núñez. Darwin Núñez akan menggunakan nomor 27 di Liverpool. Hal itu sama seperti Luis Suarez dan Sebastian Coates ketika pertama kali bergabung dengan Liverpool. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indo World Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Tuan rumah Indonesia berhasil menyegel satu gelar pada ajang Indonesia Master 2022 melalui ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Lantas berapa jumlah hadiah uang bagi para pemenang turnamen tersebut? Ajang Indonesia Master 2022 yang merupakan turnamen bulu tangkis kategori BWF World Tour Super 500 telah selesai digelar dengan Indonesia meraih satu gelar juara lewat pasangan ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Adapun, Indonesia menempatkan dua wakilnya pada partai final Indonesia Master 2022 yang dilaksanakan di Istora Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada Minggu, tanggal 12 Juni tahun 2022. Di sektor ganda putri, Indonesia mengirimkan Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti ke final Indonesia Master 2022. Menghadapi ganda putri nomor 1 dunia asal China, Apriyani, Fadia kalah 2 game langsung dengan skor 18-21 dan 12-21. Indonesia lantas memastikan satu gelar juara Indonesia Master 2022 setelah Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto sukses menaklukkan wakil China lainnya, Liang Weikong, Wang Chang. Fajar Rian mampu menekuk Liang Weikong, Wang Chang yang mengawali kiprah di Indonesia Master 2022 dari babak kualifikasi dengan skor 21-10 dan 21-17 dalam pertandingan 2 game.
Fajar Rian membutuhkan waktu 36 menit untuk menyudahi perlawanan wakil China yang mampu menyingkirkan Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo di semifinal tersebut. Selain berhak atas medali juara, Fajar Rian juga berhak membawa pulang sejumlah hadiah uang sebagai hadiah pemenang Indonesia Master 2022. Jumlah hadiah uang Indonesia Master 2022 untuk nomor ganda adalah sebesar $28.440 Amerika Serikat, AS, atau sekitar 415 juta rupiah. Dengan keberhasilan menjadi juara nomor ganda putra Indonesia Master 2022, ini berarti Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan mendapatkan hadiah uang sebesar 415 juta rupiah. Sementara itu, untuk nomor tunggal, jumlah hadiah uang Indonesia Master 2022 adalah $27.000 AS atau sekitar 394 juta rupiah. Nominal itulah yang didapatkan oleh para juara nomor tunggal Indonesia Master 2022 yaitu Victor Axelsen, tunggal putra, Denmark, dan Chen Yufei, tunggal putri, China. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga, dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe pada channel ini. Greysia Poli resmi mengumumkan pensiun dari arena bulu tangkis dunia pada Jumat, tanggal 3 Juni tahun 2022. Pengumuman tersebut disampaikan Greysia dalam konferensi pers khusus yang digelar di Social Garden, Mall Senayan City, Jakarta. Peraih medali emas Olimpiade Tokyo 2020 tersebut akan menandai momen gantung raketnya dengan sebuah laga eksibisi yang akan digelar Ahad, tanggal 12 Juni mendatang. Laga tersebut dihelat bersamaan dengan final Indonesia Master 2022 di Istora Senayan, Jakarta. Induk Olahraga Bulu Tangkis Dunia, BWF, merespons pengumuman pensiun Greysia dengan mengunggah sebuah video di akun Instagram resmi mereka. Dalam video berdurasi 2 menit 33 detik tersebut, tampak Greysia dan partnernya, Apriyani Rahayu, tengah melakoni babak semifinal Thailand Open 2020 di Impact Arena, Bangkok, Januari tahun lalu. Ditayangkan dalam gerakan lambat dan iringan musik dramatis, video tersebut menceritakan dengan sangat baik momen kebangkitan pasangan Greysia, Apriyani saat menghadapi Lee So-hee, Shin Seung-chan. Dalam laga tersebut, pasangan Greysia, Apriyani tumbang di game pertama dengan skor 15-21. Namun, pasangan yang dikenal energik ini mampu bangkit di game kedua usai merebut kemenangan 21-15, sekaligus memaksa laga berlanjut ke game ketiga. Pada game penentuan ini, Greysia Apriyani mampu menguasai jalannya pertandingan dan memetik kemenangan 21-16. Uniknya, poin terakhir Greysia Apriyani diraih secara dramatis setelah pasangan Lee Shin mengajukan calenge atas servis Apriyani yang dianggap keluar. Namun, setelah dilihat kembali, bola ternyata masuk, sehingga poin bertambah bagi pasangan Indonesia. Greysia dan Apriyani pun langsung meluapkan kegembiraan di lapangan dengan saling berpelukan sebelum menghadap ke kamera. Pasangan Greysia Apriyani akhirnya keluar sebagai juara setelah menumbangkan Jongkol Pankittit Harakul, Rawinda Prajongjai di partai final Thailand Open. Gelar itu menjadi gelar Super Series terakhir Greysia Poli sebelum menjadi juara di Olimpiade Tokyo. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga, dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe pada channel ini.
Juri telah memutuskan Amber Heard bersalah karena mencemarkan nama baik mantan suaminya, Johnny Depp, dan memerintahkannya untuk membayar ganti rugi 10 juta dolar AS, sekitar 150,6 miliar rupiah. Meskipun kekayaan Heard tidak jelas, dia telah menghasilkan jutaan dolar AS untuk karyanya di TV dan film seperti Aquaman dan Aquaman 2. Dia sebelumnya juga menerima penyelesaian 7 juta dolar AS, sekitar 102 miliar rupiah, dari Depp setelah perceraian mereka pada tahun 2016, yang dijanjikan untuk disumbangkan ke badan amal termasuk American Civil Liberties Union, ACLU, tapi tidak terrealisasi sampai sekarang. Tapi dalam kesaksian selama persidangan, Heard mengaku karirnya terhenti karena pertarungan hukum dengan Depp. Itu mungkin menimbulkan pertanyaan tentang apakah uang yang dimiliki Heard cukup dalam untuk menutupi ganti rugi yang diperintahkan pengadilan? Menurut pengacara Sandra Spurgeon dari Spurgeon Law Group di Lexington, Kentucky, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa dilakukan Heard atas putusan pengadilan. Heard dapat mengajukan banding atas putusan tersebut dengan harapan mendapatkan penilaian yang lebih menguntungkan dan mengurangi pembayaran. Jika Heard memutuskan menolak banding tetapi tidak memiliki cukup uang untuk membayar putusan, dia bisa memberikan upahnya saat ini dan di masa depan, menurut para ahli hukum. Pertanyaannya adalah jika dia berkata, "Lihat, saya tidak memiliki uang. Itu tidak ada, Anda dapat melihat di rekening bank saya," maka kita dapat berbicara tentang hal-hal seperti memotong gajinya, kata kontributor hukum CBS News Jessica Levinson. Spurgeon kemudian berkata, Heard juga bisa memilih mengajukan kebangkrutan, yang akan menghilangkan kompensasi kerusakan 10 juta dolar AS, sekitar 145 miliar rupiah. Tapi dia masih harus membayar ganti rugi sebesar 350 ribu dolar AS, sekitar 510 juta rupiah, yang umumnya tidak bisa dibebaskan dalam kebangkrutan. Di sisi lain, Spurgeon mengatakan bahwa Depp juga dapat memutuskan untuk tidak melaksanakan keputusan tersebut, yang pada dasarnya membebaskan ganti rugi moneter atau monetary damage. Menurut Spurgeon, Depp yang kini memegang kendali, bintang Pirates of the Caribbean itu juga bisa bernegosiasi dengan Heard untuk nominal yang lebih rendah. Dalam komentar di Instagramnya setelah putusan, Depp tidak menunjukkan apakah dia berniat untuk melanjutkan putusan moneter terhadap Heard. Untuk informasi, monetary judgment atau putusan moneter adalah keputusan atau perintah pengadilan yang mengharuskan atau memiliki efek mengharuskan seseorang untuk membayar uang. Dia hanya menulis bahwa tujuan membawa kasus ini ke jalur hukum adalah untuk mengungkap kebenaran. Tujuan membawa kasus ini adalah untuk mengungkapkan kebenaran, terlepas dari hasilnya, tulis Depp. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indo World Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Baru-baru ini jagat media sosial digemparkan oleh unggahan salah satu penyanyi ternama di dunia, Justin Bieber yang mengalami Ramsay-Hunt Syndrome. Kenali gejala dan penyebab penyakit ini. Melalui akun Instagramnya, Justin Bieber mengungkapkan penyakit Ramsay-Hunt Syndrome yang dia derita. Sekaligus, pelantun baby ini meminta maaf lantaran harus menunda sementara waktu rangkaian konser solonya, Justice World Tour 2022. Dilansir dari Mayo Clinic, Ramsay-Hunt Syndrome adalah penyakit yang disebabkan oleh wabah herpes zoster yang memengaruhi saraf wajah di salah satu telinga. Selain itu, Ramsay-Hunt Syndrome juga menimbulkan rasa sakit yang membuat tidak nyaman di area wajah. Bahkan, lebih buruk lagi, Ramsay-Hunt Syndrome bisa menyebabkan kelumpuhan wajah dan gangguan pendengaran di telinga seperti yang dialami Justin Bieber. Ramsay-Hunt Syndrome umumnya disebabkan oleh virus yang serupa dengan cacar air. Oleh sebab itu, Anda harus lebih waspada jika mengalami cacar air karena berisiko terkena Ramsay-Hunt Syndrome di kemudian hari. Pasalnya, virus bisa akan tetap hidup setelah cacar air sembuh bahkan saat sudah bertahun-tahun. Jika Anda mengalami Ramsay-Hunt Syndrome seperti Justin Bieber, segeralah untuk pergi ke dokter sebelum muncul komplikasi.
Soalnya, Ramsay-Hunt syndrome dapat melumpuhkan wajah dan tuli secara permanen jika dibiarkan. Selain kelumpuhan wajah dan gangguan pendengaran, Ramsay-Hunt syndrome juga menimbulkan gejala-gejala lain yang tak boleh dianggap sepele. Dilansir dari Mayo Clinic, gejala Ramsay-Hunt syndrome diantaranya sakit telinga, telinga berdering, kesulitan menutup satu mata, vertigo, hilangnya persepsi rasa, dan mata kering. Segera hubungi dokter jika Anda sudah mengalami kelumpuhan wajah atau ruam herpes zoster di wajah Anda akibat Ramsay-Hunt syndrome. Menurut Mayo Clinic, Ramsay-Hunt syndrome biasanya terjadi pada orang yang pernah menderita cacar air. Meski telah sembuh selama bertahun-tahun, virus akan tetap mengedap dan dapat berisiko menjadi penyebab Ramsay-Hunt syndrome. Ramsay-Hunt syndrome bisa terjadi pada siapa saja yang pernah menderita cacar air. Namun, biasanya orang dewasa atau lebih tua mempunyai risiko yang lebih tinggi serta Ramsay-Hunt syndrome jarang terjadi pada anak-anak. Salah satu pencegahan yang bisa dilakukan adalah dengan melakukan vaksin cacar air. Dengan begitu, sistem kekebalan tubuh menjadi lebih baik sehingga terhindar dari virus yang menjadi penyebab Ramsay-Hunt syndrome. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Penyerang Manchester United, Mason Greenwood, terancam hukuman yang bisa mengakhiri karirnya lebih cepat. Greenwood terlibat dalam kontroversi seksual yang berkepanjangan setelah pacarnya, Harriet Robson, merilis video yang mengejutkan di Instagram. Mason Greenwood telah dituduh melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh Harriet Robson. Di akun Instagram, Harriet yang menunjukkan memar di tubuhnya. Ia menyertakan keterangan yang menyatakan, "Kepada semua orang yang ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan Mason Greenwood kepada saya, inilah jawabannya." Serangkaian gambar yang mengganggu jelas menunjukkan serangan fisik. Dia kemudian memposting klip audio di mana Greenwood secara kasar mengancamnya. Laman ThePeoplesPerson.com menggambarkan bahwa berita ini sangat mengejutkan penggemar United yang bangun pagi ini. Mereka takut dengan apa yang akan terjadi pada pemain berusia 20 tahun itu. Greenwood disebut-sebut sebagai salah satu talenta paling menjanjikan yang berasal dari Akademi Manchester United, dengan masa depan cerah di depannya. Ketika United menolak untuk berinvestasi pada striker muda lainnya, banyak yang percaya bahwa pemain berusia 20 tahun itu pada akhirnya akan memimpin lini depan untuk United. Kasus kekerasan seksual yang diduga dilakukan Mason Greenwood terhadap kekasihnya bergulir cepat. Hari Minggu, tanggal 30 Januari tahun 2022, waktu setempat, pemain muda Manchester United itu diamankan kepolisian Inggris. Pihak klub Manchester United yang sebelumnya menyatakan tak akan memberikan komentar lebih lanjut sampai fakta-fakta ditetapkan selanjutnya membuat pernyataan terbaru. Menurut ThePeoplesPerson.com, ini adalah perilaku yang mengejutkan dan memalukan dan tidak akan ditoleransi oleh klub. Oleh karena itu, kasus ini menempatkan karir Greenwood dalam bahaya. United telah merilis pernyataan pagi ini. "Kami mengetahui gambar dan tuduhan yang beredar di media sosial. Kami tidak akan membuat komentar lebih lanjut sampai fakta telah ditetapkan. Manchester United tidak memaafkan kekerasan dalam bentuk apapun." Polisi Manchester juga telah mengkonfirmasi bahwa mereka sedang menyelidiki kasus ini setelah mengamankan Greenwood. Postingan Harriet Robson dihapus sekitar 2 jam setelah diunggah. Tetapi rekaman layar telanjur beredar dan direkam berbagai pihak. Sebelumnya, Mason Greenwood juga pernah terlibat masalah bersama timnas Inggris. Itu terjadi tahun 2020 saat timnas Inggris meladeni tuan rumah Islandia. Greenwood melakukan pelanggaran prokes secara fatal saat membawa perempuan penghibur ke kamar hotel. Ia lantas dipulangkan lebih cepat dari rombongan sekaligus didepak dari timnas Inggris. Penulis sepak bola Martin Samuel dalam analisisinya di Daily Mail menegaskan bahwa dunia sepak bola tidak bisa berpaling dari kasus ini. Olahraga memiliki kebiasaan membuat alasan untuk pahlawannya, tetapi kebiasaan seperti itu harus berubah terkait kasus ini.
Pilihan pahit harus siap diterima, kehilangan aset terbaik seorang bintang setelah kemungkinan karir Mason Greenwood terseok hingga tamat. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Kylian Mbappe memilih bertahan di Paris Saint-Germain dengan menolak Real Madrid. Mbappe menegaskan uang bukanlah alasan di balik keputusannya itu. Superstar sepak bola Prancis tersebut mengakhiri saga masa depannya. Pada Minggu, tanggal 21 Maret tahun 2022, dini hari WIB, Mbappe resmi menekan kontrak baru dengan PSG yang akan mengikatnya sampai 2025. Kesepakatan tersebut sangat menguntungkan Mbappe. Kabarnya, pemenang Piala Dunia 2018 itu menerima bonus karena mau memperpanjang kontraknya sebesar 300 juta euro, sekitar 4,68 triliun rupiah, dan akan mendapatkan gaji bersih 100 juta euro per tahunnya, sekitar 1,56 triliun rupiah. Adapun sejumlah privilege yang disebut-sebut didapat Mbappe, diantaranya menentukan pelatih dan keputusan soal jual beli pemain. Di sisi lain, Real Madrid sesungguhnya telah mengajukan tawaran yang fantastis kepada Mbappe, dengan total investasi yang mencapai 350 juta euro, sekitar 5,46 miliar rupiah. Los Blancos sempat percaya diri akan mendaratkan pesepak bola berusia 23 tahun itu sebelum dipaksa gigit jari. Tidak sedikit yang mengira Kylian Mbappe bertahan karena tak sanggup menolak tawaran gaji selangit dari Les Parisiens. Namun, Mbappe menegaskan keputusannya bertahan lebih karena tertarik dengan rencana PSG di masa depan. Semua orang tahu aku ingin pergi pada tahun lalu, tapi sekarang banyak hal berbeda dalam hal keolahragaan dan secara pribadi, sahut mantan pemain AS Monaco itu di ESPN. Meninggalkan negaraku bukan hal tepat, ada aspek sentimental terhadap hal ini, dan rencana olahraganya juga sudah berubah. Kami sempat membicarakan selama berbulan-bulan tentang rencana olahraganya, dan kami juga membicarakan tentang uang hanya selama beberapa menit saja. Aku membuat keputusanku pada pekan lalu. Aku sudah mengatakan kepada Florentino Perez. Aku menaruh respek yang besar untuk dia dan Real Madrid. Mereka melakukan segalanya untuk membawaku ke sana dan membuatku bahagia. Jadi aku berterima kasih untuk itu, Mbappe menambahkan. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Gerard Pique dan penyanyi Shakira dikabarkan telah bercerai, itu setelah bek Barcelona tersebut kepergok selingkuh. Baru-baru ini tersiar kabar bahwa Gerard Pique dan Shakira diduga telah hidup terpisah selama beberapa minggu. Informasi Gerard Pique dan Shakira bercerai itu diungkap seorang jurnalis dari El Periódico bernama Emilio Pérez de Rosa. Emilio Pérez mengungkap informasi tersebut dalam streaming video podcast Mama Razis. Podcast ini diposting setiap Rabu di akun Instagram dan Facebook Surat Kabar El Periódico. Peringkat timnas Indonesia naik. Kini skuad Garuda ada di ranking 155 FIFA. Dikatakan bahwa Shakira telah memergoki Gerard Pique selingkuh dengan wanita lain beberapa minggu lalu. Hal itulah yang menyebabkan dugaan keduanya telah bercerai. Lebih lanjut dikatakan bahwa Gerard Pique telah pindah dari rumah yang selama ini dia tinggali bersama Shakira. Selama beberapa minggu belakang ini, pemain berpaspor Spanyol tersebut dikabarkan telah tinggal sendirian. Laporan tersebut juga mengklaim bahwa Pique menjalani gaya hidup pesta, dan secara teratur mengunjungi klub malam seperti Bling Bling dan Patron di Barcelona.
Sementara itu, laporan tersebut juga menambahkan bahwa pasangan itu akan segera cerai. Sementara kebenaran klaim tidak pasti, wartawan mengklaim sebagai berikut, itulah sebabnya dia, Shakira, akan membuat keputusan untuk berpisah, ujar Emilio Perez, yang langsung mengutip informasi dari sumbernya. Begitulah, itu sudah terjadi, itulah mengapa ada jarak, mungkin tidak ada yang tersisa, tetapi perselingkuhan itu telah berlalu, sambungnya. Karir pemain legendaris Barcelona itu bisa saja sudah akan berakhir. Di usianya yang ke-35, Pique bukan lagi bek utama Barcelona. Musim lalu, pemain seperti Ronald Araujo dan Eric Garcia lebih sering digunakan oleh Xavi Hernandez. Selain itu, Xavi juga memberi Clement Lenglet beberapa starter menjelang akhir musim La Liga. Pique tampil dalam 41 pertandingan di semua kompetisi pada musim tahun 2021-22, tetapi waktu bermainnya akan sangat dibatasi musim depan. Kabar kepergian Pique juga semakin kencang saat Barcelona dikabarkan akan merekrut bek Chelsea Andreas Christensen. Pemain berkebangsaan Denmark itu telah menyetujui kesepakatan untuk menandatangani kontrak dengan raksasa La Liga dengan status bebas transfer. Namun, klub telah meningkat pesat sejak kedatangan Xavi dan Pique akan senang dengan kemajuan keseluruhan. Pada saat yang sama, kehidupan pribadinya tampaknya sedikit kacau, jika laporan baru-baru ini dapat dipercaya. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Shin Tae-yong akan tetap melatih timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Itu diketahui dari pernyataan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Muhammad Iriawan. Keputusan tersebut diambil setelah melakukan diskusi dengan para exco PSSI dan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kabar ini jadi angin segar untuk pencinta sepak bola Indonesia yang sejauh ini sangat puas dengan kinerja Shin Tae-yong. Seperti diketahui, PSSI sebelumnya memiliki rencana agar Shin Tae-yong melatih tim U19. Hal tersebut dilakukan agar pelatih asal Korea Selatan itu lebih fokus dalam memoles tim besutannya. Selain itu, lazimnya dalam sepak bola modern, satu pelatih memang hanya menangani satu tim. Oleh sebab itu, PSSI sempat berencana mengurangi tanggung jawab Shin Tae-yong. Namun, wacana tersebut urung terjadi. Sebab, PSSI telah menetapkan bahwa Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia U19, U23 hingga senior. Ternyata Shin Tae-yong tetap menyanggupi untuk memegang 3 tim. Alasannya untuk kesinambungan di semua level kelompok umur, kata Iriawan, dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu, tanggal 18 Juni tahun 2022. Kami lalu diskusikan dengan exco PSSI soal alasan yang bersangkutan. Akhirnya saya memutuskan Shin Tae-yong tetap menangani tim U19, U23, dan senior, ungkapnya. Tidak bisa dipungkiri, bahwa Shin Tae-yong merupakan harapan baru bagi masyarakat tanah air. Apalagi, dia perlahan mampu membawa performa timnas Indonesia meningkat meski belum ada gelar yang disumbangkannya. Namun, baru-baru ini, Shin Tae-yong berhasil membawa timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Selain itu, secara perlahan, juru taktik dari negeri ginseng itu juga membawa peringkat timnas Indonesia naik. Kini skuad Garuda ada di ranking 155 FIFA. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy.
channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. CEO Tesla Inc. Elon Musk akhirnya memilih Indonesia untuk membangun pabrik mobil listrik canggih, Tesla. Dua negara sebelumnya, Malaysia dan India telah menawarkan diri, agar Musk berinvestasi di negara mereka. Tetapi, pertemuan Presiden Jokowi dengan CEO Tesla Inc. Elon Musk merubah semuanya, Indonesia jadi pilihan utama orang terkaya di dunia itu. Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM, Bahlil Lahadalia memastikan Tesla bakal berinvestasi di Indonesia. Namun Tesla kabarnya berminat investasi pada ekosistem baterai mobil dan mobil listrik di Indonesia, dengan membangun pabrik di Batang, Jawa Tengah. Batang akan jadi pusat kawasan industri terbaik di Indonesia, ujarnya. Di sana akan ada perusahaan-perusahaan besar, seperti LG, Foxconn, Tesla pun akan masuk ke sana dan beberapa perusahaan lain, ujar Bahlil, dalam konferensi virtual yang disiarkan YouTube Kementerian Investasi, tanggal 19 Mei tahun 2022. Bahlil bercerita mengenai awal pendekatan pemerintah dengan Tesla dan Foxconn. Dia mengatakan, dirinya berbagi tugas dengan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan. Dulu ketika Bapak Presiden memerintahkan kami dengan Menko Marves agar Tesla dan Foxconn masuk Indonesia, karena dua perusahaan ini adalah perusahaan besar, ucap Bahlil. Saya merayu Foxconn dan Pak Luhut merayu Tesla, ungkapnya. Gombalan kita untuk Foxconn lolos, tetapi Tesla masih tarik ulur waktu, tambahnya, berkat tangan dingin dan intuisi Presiden, Tesla mau masuk ke Indonesia, kata dia. Meski begitu, Bahlil belum mengungkap kapan kerjasama tersebut akan dimulai. Dia juga masih merahasiakan berapa nilai investasi dari kerjasama itu. Dia akan masuk ke dua bagian industri besar, pertama tentang ekosistem baterai mobil dan mobilnya, tambahnya. Tetapi, berapa dan kapan, masih rahasia, kata Bahlil. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indoworld Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Ganda putra andalan Indonesia, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon tumbang di semifinal Indonesia Master 2022. Berhadapan dengan ganda China, Liang Weikong Wang Chang, The Minions tumbang 2 set 17-21, 11-21. Pada pertandingan Indonesia Master 2022 yang digelar di Istora Senayan, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon mendapatkan perlawanan ketat dari Liang Weikong Wang Chang. Pasangan China itu langsung tancap gas unggul 7-3. Kevin, Marcus sempat berusaha untuk meladeni perlawanan Liang Weikong Wang Chang. Namun, mereka tetap tertinggal 10-11 pada interval pertama. Setelah itu, Kevin, Marcus berhasil menyamakan kedudukan menjadi 15-15. Namun, Liang Weikong Wang Chang tak mudah ditaklukkan hingga akhirnya menang dengan skor 21-17 pada game pertama babak semifinal Indonesia Master 2022. Memasuki game kedua babak semifinal Indonesia Master 2022, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Marcus Fernaldi Gideon sempat memberikan perlawanan ketat. Pasangan berjulukan The Minions itu sempat unggul 5-4 dari Liang Weikong Wang Chang. Namun, setelah itu permainan Kevin, Marcus berhasil didikte oleh Liang Weikong Wang Chang. Mereka unggul dengan skor telak 11-5 pada interval kedua. Situasi ini membuat Kevin, Marcus tak mampu keluar dari tekanan.
Liang Weikong, Wang Chang akhirnya langsung gaspol dengan mengalahkan Kevin Marcus 21-10 dalam duel 33 menit. Kekalahan Kevin Marcus membuat ganda putra menyisakan satu wakil lagi di babak semifinal. Harapan untuk meraih gelar Indonesia Master 2022 kini bertumpu pada Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Indonesia sejauh ini baru meloloskan satu wakil ke final Indonesia Master 2022. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti mewakili Indonesia dari sektor ganda putri. Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti melaju ke final setelah mengalahkan wakil Malaysia, Pearly Tantinaa Muralitaran dengan skor 21-23, 21-14, 21-14. Pada laga final, Apriyani Fadia akan menghadapi unggulan pertama China, Cheng Qingchen, Jia Yifan. Indonesia masih punya satu wakil yang berpeluang tampil di final Indonesia Master 2022 dari nomor ganda putra. Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan berjumpa He Jiting, Zhou Haodong pada laga semifinal, Sabtu, tanggal 11 Juni tahun 2022 malam WIB. Halo, apa kabar sobat semuanya? Selamat datang di channel Indo World Trendy. Channel yang membahas seputar informasi dari dunia hiburan, olahraga dan lainnya. Sebelum melihat videonya, jangan lupa untuk menekan tombol like, share dan subscribe pada channel ini. Pemerintah telah menyepakati pengaturan kunjungan wisatawan yang akan naik ke bangunan Candi Borobudur. Terkait hal ini disepakati untuk dilakukan pengaturan kunjungan terbatas dengan mempertimbangkan aspek konservasi Candi Borobudur. Pengaturan itu tercapai dalam rapat koordinasi pada Sabtu, 4/6, antar kementerian, lembaga, KL, di ruang Avadana, Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur, yang membahas pengembangan destinasi pariwisata super prioritas, DPSP, Candi Borobudur. Dalam rakor yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, telah diambil keputusan bahwa diperlukan pembatasan kunjungan wisatawan yang akan naik ke bangunan Candi Borobudur dengan menerapkan sistem kuota. PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko, PT TWC, menyampaikan, pihaknya mendukung kebijakan kuota dengan tiket khusus, sebagai kebijakan yang mengedepankan aspek konservasi tersebut. Untuk wisatawan Nusantara sebesar Rp750.000, wisatawan mancanegara $100 Amerika Serikat, dan untuk pelajar, grup studi tur sekolah bukan individual, adalah Rp5.000. Kebijakan tiket khusus ini hanya untuk wisatawan yang berkeinginan untuk naik bangunan Candi Borobudur. Kebijakan kuota dengan harga tiket Candi Borobudur ini akan diterapkan melalui sistem reservasi online. Disampaikan juga di samping akan menggunakan alas kaki khusus, wisatawan yang membeli tiket khusus naik ke bangunan Candi Borobudur akan didampingi oleh pemandu wisata, guide, yang disiapkan khusus dan telah memiliki sertifikat kompetensi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta sertifikat hospitality dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kami tetap mengakomodir wisatawan reguler yang akan berkunjung ke Taman Wisata Candi Borobudur, dengan harga tiket masuk reguler, yaitu untuk tiket wisatawan Nusantara dewasa, umum Rp50.000, tiket wisatawan Nusantara anak pelajar Rp25.000, tiket wisatawan mancanegara dewasa, umum $25 Amerika Serikat, dan tiket wisatawan mancanegara anak pelajar USD 15, kata Direktur Utama PT TWC, Edi Setijono, dikutip dari keterangan tertulis pada Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Tiket ini memperbolehkan wisatawan untuk berwisata di Taman Wisata Candi Borobudur sampai batas pelataran halaman Candi Borobudur, tetapi tidak diperkenankan untuk naik ke bangunan Candi Borobudur, lanjut dia.